Halo Ibu dan teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Kak Santa Monika Marbun dengan NIM 1020220111 Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas video pembelajaran terkait kebijakan e-health di Indonesia dan berbagai negara dan analisis manfaat dan tantangan telemedicine. Baik, sebelum kita masuk pada materi terkait kebijakan dan analisis telemedicine, peran e-health di Indonesia membutuhkan dorongan dari instansi terkait yakni Kementerian Kesehatan, lembaga pendidikan, dan pihak swasta agar bersama-sama mampu mensosialisasikan penggunaan e-health sebagai daerah terutama ke pelosok daerah yang belum mendapatkan layanan kesehatan secara baik. Pengembangan e-health pun perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna layanan kesehatan, sehingga akan tercipta e-health yang terintegrasi, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Peran e-health di Indonesia membutuhkan dorongan dari pihak pemerintah, baik negeri maupun swasta. Nah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mencangkup kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial agar setiap orang dapat hidup produktif. Sumber daya kesehatan meliputi dana, tenaga kesehatan, alat, obat, fasilitas pelayanan, dan teknologi. Nah, pada Permenkes nomor 20 tahun 2019 tentang penyelenggaraan telemedicine, jenis pelayanan telemedicine meliputi yang pertama itu ada teleradiologi, yang kedua teleelektrokardiografi, yang ketiga teleultrasonografi, yang keempat ada telekonsultasi klinis, dan jenis telemedicine lainnya yang sesuai perkembangan teknologi dan ilmu kesehatan. Nah, pelaksanaan pelayanan pelayan telemedicine dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari Fasiankes, pemberi, dan pemerintah dan peminta konsultasi. Nah, pada Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis, di mana peraturan ini mengatur penyelenggaraan rekam medis untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan rekam medis. Kewajiban fasilitas kesehatan, di mana semua fasilitas pelayanan kesehatan dan praktik mandiri oleh tenaga medis wajib menerapkan rekam medis elektronik paling lambat 31 Desember 2023. Nah, jadi penerapan rekam medis elektronik ini sudah berjalan tahun 2023 dan sekarang tahun 2025, berarti berjalan selama 2 tahun. Nah, pada Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang Strategi Nasional Pengembangan e-Government, di mana pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis atau menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Baik, selanjutnya. Nah, dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis e-government perlu dilaksanakan melalui 6 strategi yang berkaitan erat, yaitu yang pertama, mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas. Yang kedua, menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Yang keempat, meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Yang kelima, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, serta dengan meningkatkan elektronik literasi masyarakat. Dan yang terakhir ada melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Nah, peran Kemenkes dalam statusnya dan platform nasional lainnya. Yang pertama, pembentukan dan pengelolaan platform. Yang kedua, koordinasi dan kolaborasi. Yang ketiga, mendukung keputusan klinis dan kebijakan. Yang keempat, pemanfaatan data untuk masyarakat. Yang kelima, pengawasan dan standarisasi. Dan yang terakhir ada evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Adapun tantangan dari kebijakan e-health di Indonesia dan
pada materi ini, yaitu yang pertama ada infrastruktur, di mana kesiapan infrastruktur menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan transformasi digital dalam layanan kesehatan. Yang kedua ada sumber daya manusia, di mana selain dari infrastruktur, kualitas sumber daya manusia juga menjadi tantangan utama dalam kesiapan digitalisasi fasilitas kesehatan. Yang ketiga ada literasi digital, di mana rendahnya literasi digital menjadi kendala signifikan dalam penerapan teknologi kesehatan. Dan yang terakhir ada keamanan data pasien, di mana kekhawatiran terhadap keamanan dan privasi data pasien juga menjadi isu krusial dalam digitalisasi sistem informasi kesehatan. Nah, selanjutnya ada aspek yang dibandingkan antar negara meliputi yang pertama regulasi hukum, di mana setiap negara memiliki regulasi berbeda terkait e-health, yaitu mengatur privasi data pasien dan penggunaan teknologi kesehatan. Lalu yang kedua ada standar interoperabilitas, di mana e-health membutuhkan standar yang seragam agar data-data kesehatan elektronik dapat ditukarkan dengan tepat dan aman antar sistem. Yang ketiga, perlindungan data pribadi, di mana perlindungan data kesehatan pribadi diatur oleh regulasi khusus. Yang keempat ada peran pemerintah dan swasta, di mana pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan dan pengatur lingkungan yang kondusif bagi perkembangan e-health. Dan yang terakhir ada model pembiayaan, di mana model pembiayaan e-health bervariasi antar negara, termasuk pembiayaan berbasis asuransi sosial, sistem pembiayaan melalui pajak, dan model asuransi swasta. Tentunya dalam model biaya ini dari negara Indonesia dan negara luar mestinya sangat berbeda. Lalu kita masuk pada kebijakan e-health di berbagai negara, di mana sementara itu tren regional dalam penerapan telehealth di beberapa negara, yaitu yang pertama di Amerika Utara, di mana Amerika Utara telah menjadi yang terdepan dalam penerapan telehealth dengan meluasnya penggunaan platform telemedis, perangkat pemantauan jarak jauh, dan layanan perawatan virtual. Yang kedua ada negara Eropa, di mana negara Eropa telah menerapkan telehealth sebagai sarana untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil. Yang ketiga ada negara Asia Pasifik, di mana negara di kawasan Asia Pasifik telah menyaksikan pertumbuhan pesat dalam adopsi telehealth, di mana didorong oleh kemajuan teknologi dan meningkatnya permintaan layanan kesehatan. Dan yang terakhir ada negara Afrika, di mana melalui praktik telehealth di Afrika ditandai dengan pendekatan inovatif untuk mengatasi tantangan infrastruktur dan memperluas akses layanan kesehatan di wilayah yang kurang terlayani. Baik teman-teman, itulah materi terkait kebijakan e-health di Indonesia dan berbagai negara. Selanjutnya kita masuk pada kasus. Kasus yang pertama, pemerintah Indonesia meluncurkan aplikasi Mobile JKN sebagai bagian dari transformasi digital dalam layanan kesehatan, agar masyarakat dapat mengakses layanan BPJS lebih mudah, mulai dari registrasi, rujukan, dan informasi lainnya. Namun, di lapangan terdapat beberapa kendala, seperti akses internet yang terbatas di daerah terpencil dan rendahnya literasi digital masyarakat. Misalnya dalam penelitian analisis implementasi e-health dan telemedicine di Indonesia, di mana ini merupakan penelitian studi kasus program jaminan kesehatan nasional. Nah, yang menjadi pertanyaannya, jenis kebijakan e-health manakah yang paling tepat untuk mengkategorikan mobile JKN ini? A. Telemedicine atau telekonsultasi, B. Electronic medical record atau rekam medis elektronik, C. Health informasi sistem atau sistem informasi kesehatan, D. Mobile health atau aplikasi kesehatan mobile, dan E adalah interoperabilitas data kesehatan nasional. Nah, pada kasus yang pertama ini yang menjadi jawabannya yaitu adalah D. Aplikasi kesehatan mobile. Mengapa? Karena mobile JKN adalah aplikasi berbasis ponsel yang memungkinkan masyarakat melakukan fungsi administrasi, mulai dari registrasi, rujukan, serta informasi. Lewat perangkat mobile sehingga sesuai dengan konsep mobile health atau atau bisa juga disebut dengan pada layanan kesehatan. Nah,
Telemedicine berkaitan dengan layanan medis jarak jauh, misalnya konsultasi dokter via video, bukan aplikasi administratif umum, di mana elektronik medical record adalah sistem catatan medis digital di fasilitas kesehatan, bukan aplikasi yang langsung digunakan masyarakat. Di mana hal informasi sistem mencangkup sistem informasi kesehatan yang lebih luas, misalnya base data rumah sakit, manajemen data nasional, dan bukan aplikasi pelanggan individu. Dan interoperabilitas data adalah aspek teknis agar sistem-sistem dapat saling terhubung, bukan jenis layanan publik langsung. Nah, maka dari kasus ini sangat jelas ya, di mana jenis kebijakan e-health-nya itu adalah D, aplikasi kesehatan mobile. Baik, kita masuk pada kasus yang kedua. Di Australia, sistem My Health Record digunakan sebagai platform rekam medis nasional yang memfasilitasi penyimpanan data kesehatan individu agar berbagai penyedia layanan kesehatan dapat mengaksesnya. Namun muncul kritik bahwa hubungan informal antara negara dan industri kesehatan digital dapat menciptakan celah monetisasi data pasien dan ancaman privasi. Nah, yang menjadi pertanyaannya dari kasus yang kedua ini, apa masalah kebijakan paling krusial yang dihadapi oleh sistem elektronik health record nasional seperti My Health Record berdasarkan kasus tersebut? A. Rendahnya adopsi oleh pengguna. B. Ketidakterjangkauan infrastruktur di daerah terpencil. C. Kesenjangan regulasi perlindungan data dan privasi. D. Kurangnya standar interoperabilitas antar sistem. Dan E. Biaya operasional dan pemeliharaan tinggi. Nah, dari kasus yang kedua ini, di mana pertanyaannya apa masalah kebijakan paling krusial yang dihadapi oleh sistem rekam medis elektronik pada kasus terkait penggunaan My Health Record berdasarkan kasus tersebut. Di mana yang menjadi jawabannya adalah C. Kesenjangan regulasi perlindungan data dan privasi. Mengapa? Karena kekhawatiran terhadap monetitasasi data pengguna dan ancaman terhadap privasi menunjukkan bahwa aspek regulasi mengenai perlindungan data dan privasi pasien menjadi isu kritis. Di Indonesia sendiri, banyak studi menunjukkan kelemahan dalam regulasi dan implementasi perlindungan data kesehatan digital. Misalnya, pada artikel e-health, Personal Data Protection di Indonesia, dan berbagai jurnal lainnya yang menyoroti kebocoran data dan kurangnya pengawasan serta kesadaran petugas medis. Nah, meski aspek interoperabilitas dan infrastruktur memang penting, dalam kasus ini perhatian utama diarahkan ke regulasi dan privasi sebagai hambatan utama adopsi dan kepercayaan publik, di mana literatur internasional juga menekankan bahwa walau sistem seperti My Health Record mengklaim kontrol oleh pasien, risiko akses tidak sah tetap ada dan kontrol regulasi menjadi sangat penting. Baik, selanjutnya kita masuk pada kasus yang ketiga. Sebuah tinjauan literatur mengenai implementasi e-health di puskesmas dan fasilitas primer menunjukkan bahwa hambatan utama termasuk infrastruktur dan konektivitas terbatas, disparitas akses antar wilayah, kurangnya pedoman operasional yang jelas, dan kolaborasi lintas sektor yang belum optimal. Nah, yang menjadi pertanyaannya, jika Anda adalah pembuat kebijakan di negara berkembang seperti Indonesia, strategi mana yang paling prioritas dilakukan terlebih dahulu untuk mengatasi hambatan tersebut? A. Menyediakan subsidi perangkat atau smartphone atau juga tablet kepada masyarakat miskin. B. Membangun infrastruktur internet merata di wilayah pedesaan. C. Menerbitkan regulasi nasional tentang interoperabilitas dan standar data. D. Menetapkan pedoman operasional e-health bagi setiap fasilitas kesehatan. Dan E. Menggalang kemitraan lintas sektor, baik pemerintah, swasta, dan akademik. Nah, dari jawaban dari kasus yang ketiga ini adalah B. Membangun infrastruktur internet merata di wilayah pedesaan. Mengapa? Karena infrastruktur konektivitas merupakan fondasi dasar agar aplikasi digital atau sistem e-health bisa digunakan di semua lokasi, khususnya daerah terpencil. Tanpa jaringan yang memadai, strategi lain akan sulit berjalan secara efektif. Di mana dalam literatur tentang implementasi e-health di fasilitas primer di Kota Surabaya,
keterbatasan jaringan dan kesiapan teknologi disebut sebagai hambatan utama. Dalam kajian regulasi dan tantangan digital health di Indonesia, tantangan infrastruktur seringkali muncul sebagai kendala utama sebelum aspek regulasi atau pedoman operasional dijalankan. Selain itu, dalam literatur yang membahas implementasi elektronik medical record di rumah sakit Indonesia, infrastruktur, di mana termasuk jaringan perangkat keras, disebut sebagai salah satu kendala utama dalam penerapan sistem rekam medis elektronik. Nah, setelah infrastruktur memadai, barulah regulasi interoperabilitas, pedoman operasional, dan kemitraan menjadi langkah lanjutan yang krusial. Itulah yang menjadi kebijakan di negara berkembang seperti Indonesia, di mana memilih strategi membangun infrastruktur internet merata ke wilayah pedesaan. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu analisis manfaat dan tantangan telemedicine. Nah, yang pertama manfaat telemedicine, di mana ada aksesibilitas yang lebih baik, di mana telemedicine memungkinkan pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus melakukan perjalanan yang jauh, yang sangat bermanfaat di negara kepulauan atau daerah terpencil. Yang kedua, ada efisiensi dalam pelayanan kesehatan. Dengan menggunakan teknologi komunikasi seperti video conference, telemedicine dapat mempercepat proses diagnosis dan pengobatan. Yang ketiga, ada peningkatan keterlibatan pasien, di mana telemedicine meningkatkan keterlibatan pasien dalam proses perawatan mereka yang dapat berkontribusi pada kepuasan pasien yang lebih tinggi. Yang keempat, ada pengurangan risiko penularan penyakit, di mana selama pandemi COVID-19, telemedicine terbukti efektif dalam meminimalisasi kontak fisik antara pasien dan tenaga medis, sehingga mengurangi risiko penularan virus. Yang kelima, ada pelatihan dan edukasi kesehatan, di mana telemedicine juga berfungsi sebagai alat untuk pendidikan kesehatan bagi masyarakat dan tenaga kesehatan. Lalu ada potensi penghematan biaya, di mana implementasi telemedicine dapat mengurangi biaya operasional bagi penyedia layanan kesehatan pada pasien, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir, ada dukungan hukum dan etika. Meskipun terdapat tantangan terkait regulasi dan etika dalam praktik telemedicine, adanya kerangka hukum yang jelas dapat memberikan dukungan bagi pasien dan penyedia layanan. Baik, selanjutnya ada tantangan telemedicine. Beberapa tantangan dalam telemedicine yaitu yang pertama, infrastruktur yang terbatas. Yang kedua, ketersediaan dan kualitas jaringan. Yang ketiga, masalah regulasi. Yang keempat, perlindungan privasi dan keamanan data. Dan yang kelima adalah keterbatasan aksesibilitas teknologi, di mana beberapa pasien mungkin tidak memiliki aksesibilitas teknologi yang cukup untuk mengakses layanan telemedicine atau telehealth. Misalnya, pasien mungkin tidak memiliki perangkat yang memadai atau tidak memiliki pengetahuan tentang cara menggunakan teknologi tersebut. Nah, manfaat telemedicine dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, ada aspek medis, di mana telemedicine merupakan penyediaan layanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi. Yang kedua, ada aspek ekonomi. Penggunaan telemedicine juga dikenal lebih hemat biaya dibandingkan kunjungan langsung ke fasilitas kesehatan. Yang ketiga, ada aspek sosial, di mana telemedicine memudahkan masyarakat, terutama di daerah terpencil, untuk mendapatkan akses layanan kesehatan dan berkonsultasi dengan dokter atau spesialis tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Dan yang terakhir adalah dampak pada sistem layanan kesehatan. Pemanfaatan telemedicine dalam pelayanan kesehatan memiliki berbagai dampak positif, baik bagi tenaga kesehatan maupun bagi pasien atau penggunanya, di mana telemedicine dapat membuat pelayanan kesehatan menjadi lebih efektif dan efisien dalam berbagai hal seperti monitoring, evaluasi, maupun edukasi. Itulah beberapa manfaat telemedicine dari berbagai aspek. Selanjutnya, teknologi yang mendukung telemedicine. Beberapa jenis teknologi yang mendukung telemedicine. Yang pertama, ada aplikasi telemedicine,
di mana telemedicine dalam aplikasinya merupakan praktek kesehatan dengan memakai komunikasi audio, visual, dan data termasuk perawatan, diagnosis, konsultasi, dan pengobatan, serta pertukaran data medis dan diskusi ilmiah jarak jauh. Yang kedua ada perangkat medis jarak jauh, di mana perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang pesat memunculkan suatu teknologi yang bisa membantu mengatasi masalah tersebut. Di mana teknologi tersebut adalah teknologi telemedicine. Yang ketiga ada sistem keamanan data. Sistem keamanan data dalam telemedicine menjadi faktor kunci untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi kesehatan pasien yang sangat sensitif. Mana contohnya adalah sebuah platform telemedicine di rumah sakit menggunakan enkripsi end-to-end agar data rekam medis dan hasil konsultasi tidak dapat disadap saat dikirim. Nah, selain itu juga ada tantangan yang dihadapi oleh telemedicine baik dari sisi infrastruktur, regulasi maupun teknologi. Di mana juga ada kendala yang ada terkait dengan keamanan data dan perlindungan privasi pasien dalam konteks telemedicine. Ini mengapa sangat diharuskan dalam menjaga keamanan data dan perlindungan privasi pasien agar tidak terjadinya penyebaran data pasien atau terjadinya serangan siber. Baiklah teman-teman, itulah pemaparan materi terkait analisis manfaat dan tantangan telemedicine. Selanjutnya kita masuk pada kasus. Kasus yang pertama, rumah sakit XYZ mengadopsi layanan telemedicine untuk konsultasi daring agar pasien tidak perlu datang langsung ke rumah sakit, terutama dalam situasi pandemi. Hasil survei internal menunjukkan bahwa rata-rata waktu tunggu konsultasi menurun drastis dan pasien melaporkan kepuasan yang lebih tinggi karena kemudahan akses. Namun di sisi tenaga medis, beberapa dokter mengeluhkan gangguan koneksi, aplikasi yang kurang responsif, serta kurangnya pelatihan penggunaan sistem. Nah, yang menjadi pertanyaannya, manfaat dan tantangan apa yang paling relevan dari kasus di atas? A. Manfaat penghematan biaya operasional, tantangan regulasi pelayanan daring. B. Manfaat peningkatan akses dan kepuasan pasien, tantangannya keterbatasan infrastruktur dan kesiapan teknologi. C. Manfaat pencatatan medis otomatis, tantangan resistensi tenaga medis terhadap teknologi. D. Manfaat analisis big data kesehatan, tantangan isu privasi pasien. Dan E. Manfaat kolaborasi lintas institusi, tantangan interoperabilitas sistem. Nah, dari kasus yang pertama ini, yang menjadi manfaat dan tantangannya itu adalah B. Manfaat peningkatan akses dan kepuasan pasien, tantangan keterbatasan infrastruktur dan kesiapan teknologi. Nah, dalam penelitian dampak digitalisasi telemedicine terhadap efisiensi layanan dan kepuasan pasien di rumah sakit tersebut, disebutkan bahwa digitalisasi layanan telemedicine secara signifikan meningkatkan efisiensi pelayanan dan meningkatkan kepuasan pasien. Namun, penelitian itu juga menyebutkan bahwa masih ada tantangan terkait kesiapan teknologi dan literasi digital pasien atau dokter. Juga dalam literatur evaluasi telemedicine di Indonesia disebutkan manfaat seperti akses layanan di daerah terpencil, pengurangan biaya, efisiensi waktu, dan tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, jaringan atau perangkat, serta regulasi belum memadai. Itulah jawaban dari kasus yang pertama. Kita masuk pada kasus yang kedua. BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa telemedicine akan menjadi salah satu komponen penting agar layanan kesehatan dapat menjangkau wilayah terpencil. Namun dalam laporan berita disebutkan bahwa kesenjangan jaringan internet antar wilayah, literasi digital masyarakat yang rendah, serta potensi penipuan atau fraud dalam layanan daring menjadi kendala utama. Nah, yang menjadi pertanyaannya, dari pernyataan tersebut, tantangan utama apa yang harus diatasi agar telemedicine dapat berjalan efektif secara nasional? A. Keterbatasan jumlah dokter spesial di daerah terpencil. B. Kesenjangan jaringan dan literasi digital masyarakat. C. Penolakan dari lembaga profesi medis. D.
kurangnya standar rekam medis digital, dan biaya langsung langganan aplikasi pasien. Nah, pada kasus yang kedua ini, yang menjadi jawabannya adalah B. Kesenjangan jaringan dan literasi digital masyarakat. Mengapa? Karena dalam berita telemedicine jadi kunci layanan kesehatan di dalam masa pandemi, Direktur Utama BPJS menyebutkan bahwa telemedicine merupakan jawaban bagi masyarakat di wilayah terpencil dengan keterbatasan akses layanan kesehatan. Tetapi tantangan yang dihadapi meliputi pemanfaatan teknologi dan jaringan yang belum memadai, serta literasi digital masyarakat, di mana antara news. Selain itu, literatur review mengenai peluang dan tantangan telemedicine di Indonesia menyebutkan infrastruktur digital atau jaringan dan literasi digital adalah hambatan besar dalam implementasi telemedicine. Itulah yang menjadi jawaban dari kasus kedua. Baik, selanjutnya kita masuk pada kasus yang ketiga. Di masa pandemi COVID-19, telemedicine dan telefarmasi berkembang pesat sebagai solusi layanan kesehatan daring. Namun beberapa pihak menyoroti bahwa regulasi hukum terkait praktek telemedicine belum cukup kuat, terutama terkait perlindungan data pasien, tanggung jawab medis daring, dan kepastian hukum bagi penyedia layanan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, tantangan regulasi apa yang sangat krusial dalam pengembangan telemedicine menurut kasus tersebut? A. Tidak adanya izin praktik untuk dokter daring. B. Ketidakjelasan tanggung jawab dokter bila terjadi malpraktik daring. C. Tidak ada sistem pembayaran digital untuk konsultasi. D. Tidak ada persetujuan pasien yang sah. Dan E. Larangan lintas provinsi pelayanan medis. Ya, dari kasus yang ketiga ini cukup jelas bahwasannya jawabannya adalah B. Ketidakjelasan tanggung jawab dokter bila terjadi malpraktik daring. Nah, pada artikel telemedicine dan telefarmasi, tantangan dan perkembangan di masa pandemi COVID-19 menyebutkan bahwa pemerintah harus memberikan jaminan keamanan data pasien dan kepastian hukum bagi penyedia layanan kesehatan, di mana ketidakjelasan regulasi tentang tanggung jawab medis daring atau apa konsekuensi jika terjadi kesalahan diagnosis lewat telemedicine, di mana kewajiban pertanggungjawaban standar medis daring adalah salah satu hambatan utama yang sering disebut dalam literatur regulasi layanan kesehatan digital di Indonesia. Nah, itulah yang menjadi jawaban dari kasus yang ketiga adalah ketidakjelasan tanggung jawab dokter bila terjadi malpraktik daring. Itulah yang menjadi tantangan regulasi yang sangat krusial dalam kasus tersebut. Baik, Ibu dan teman-teman sekalian, demikianlah pemaparan materi dan kasus terkait materi kebijakan e-health di Indonesia dan berbagai negara dan analisis manfaat dan tantangan telemedicine. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata kalimat penyampaian yang tidak tepat, saya minta maaf. Terima kasih. Salam santai Elizabeth.